Sehat-sehat di keluarga ya. Makan ya. Makan ya, udah selesai, udah makan. Terus pokoknya semuanya tidak ada agree apa? Tidak ada yang setuju ya, pokoknya dari aku menggugat cerai, dia tidak setuju, masih mau mempertahankan. Terus anak tidak setuju, Ida tidak setuju, lagi ya semuanya pokoknya semuanya tidak setuju aja. Artinya bakal berlanjut ke mata perkara atau masih Ya, upayakan? agenda berikutnya ya harusnya menjawab dari isi gugatan yang kita layangkan. Karena kan juga tadi sudah memenuhi proses mediasi sesuai Undang-Undang 1 2016 dan mengenai prosedur mediasi. Jadinya dan tadi juga sudah tanda tangan ya antara penggugat dan penggugat. Berarti agenda selanjutnya nanti juga akan dikabari dan dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama juga mengenai jawab-menjawab untuk hal nanti mengenai e-court atau apa itu nanti kita lihat melalui Pengadilan Agama memanggilnya secara apa. Sendiri mungkin melihat Edward sendiri kan masih memperjuangkan ya katanya. Gimana? Ya, Bingung. dia masih memperjuangkan. Bingung kenapa masih diperjuangkan tuh kenapa gitu. Tapi sempat menanyakan nggak kenapa harus diperjuangkan ke Edward sendiri? Lagi aja sih. Itu kenapa poin gugatannya ada yang tidak disetujui sama Edward? Mungkin alasannya apa tidak disetujui? Karena dari aku tetap stick dengan gugatan awal. Jadi dari dianya ya udah sebelumnya dia tidak disetujui aja. Itu soal nafkah anak katanya cuma 5.000, kenapa nggak disetujui sama? Enggak, itu nafkah idah. Oh, nafkah idah. Nafkah Iya. anak beda lagi. Kalau untuk yang 5.000 itu nafkah untuk Jadi aku istri sendiri ya. Untuk Kim ya. Itu tidak disetujui juga. Jadi dia kayak apa ya? Apa sih? Flat aja semuanya tidak setuju semuanya. Hakim Edward sempat menyinggung soal adanya intervensi Iya. yang membuatnya sulit memperjuangkan rumah tangga ini. Ya itu bingung juga sih karena dari keluarga saya itu tidak ada intervensi ya. Cuman ada aku juga bukan tipe orang yang apa-apa ngomong sama keluarga, apa-apa ngomong sama orang tua gitu loh. Cuman dia merasa ada intervensi dari keluarga aku. Tapi tadi pun juga udah aku sampaikan kalau nggak ada loh intervensi sama sekali. Ini benar-benar murni keinginan aku sendiri karena sudah melewati ini sudah lumayan lama dan aku udah gede loh, udah dewasa gitu loh, I can make my own decisions. Jadi dari keluarga itu dia mungkin merasa ikut campur tuh karena aku udah di titik paling ujung banget nih, udah apa ya butuh bantuan keluarga nih, nah, makanya akhirnya keluarganya masuk gitu karena udah di ujung banget lah bisa dibilang. Kim minta konfirmasi sedikit yang soal tanggapan Edward katanya mobil dibawa kabur anak-anak itu punya daya juang sendiri gitu, Ya, agar punya daya juang di masa ya, depan ya, gitu. punya daya juang sendiri, melatih daya juang kan Ya. ya. Oke gitu loh, iya nggak apa-apa. Cuman kan di saat takutnya ada emergency atau apapun itu kan amit-amit ya butuh mobil yang udah ada atau transportasi yang sudah ada gitu loh, ready to use. Masalahnya di sini adalah mobilnya itu ada, bukannya kita nggak punya mobil, dan mobilnya juga ada dua gitu loh, dan dia dua-duanya dia yang megang gitu. Jadi ya gitu. Setuju nggak sih Kim dengan pernyataan pihak sebelah yang katanya melatih daya juang anak karena naik angkot itu segala Hidup macam? sederhana gitu. Iya, hidup sederhana. Ya boleh-boleh aja ya. Jadi sekarang tuh kita ambil sisi positifnya aja gitu.
naik angkot, naik bajai, naik transportasi umum nggak apa-apa gitu loh. Cuman ada saat-saat dimana kayak butuh aduh ya Allah, perlu buat in an emergency aja gitu. Bikin gaya hidup sederhana itu menjadi salah satu poin yang membuat kalian berbeda prinsip gak sih? Enggak sih, sebenarnya aku dari dulu juga aku diajarkan sama orang tua aku untuk hidup sederhana, makanya kan aku nggak pernah yang wah bling bling apa segala macam, enggak gitu. Emang dari dulu ya emang gini-gini aja. Ya gitu aja. Apa terlalu sederhana atau gimana? Berarti sebenarnya Kim itu ikhlas nggak sih? Kim sebenarnya keberatan nggak sih kalau anak sampai harus naik angkot transportasi online gitu? Gini aja sih kan, sekarang kan kalau misalkan aku lagi kerja kan mama aku yang nganterin anak-anak. Aku kasihan sama mama aku juga yang udah nggak seumuran aku lagi gitu loh. Aku pengen ngasih buat mama aku tuh yang enak gitu, biar mama aku tuh gampang nganterin anak-anak ke sekolah, ngejemputnya itu gampang gitu. Jadi nggak perlu mama aku kepanasan, terus mikirin aduh mana ya udah jam segini nih anak-anak udah harus ke sekolah nih, harus naik bajai apa naik angkot apa gimana. Itu sih yang lebih aku pikirin sekarang. Oke, proses berikutnya Ya iya sih, cuman kayak apa ya, itu kan atas nama aku. Kita masih secara negara masih suami istri, belum ada boleh gininya lah ya, belum ada perpisahan ya. Dia megang mobil 2 saat ini, kenapa nggak satunya dikembalikan gitu loh, karena kan buat anak-anak lu juga ya nggak sih. Kim, berarti secara nggak langsung kalau Kim bilang tidak ada pemisahan, berarti belum ada perjanjian pranikah sebelumnya atau gimana, Kim? Soalnya dari pihak sebelah bilang katanya sudah ada perjanjian, itu mobil sudah termasuk dari perjanjian pranikah. Kalau ada perjanjian pernikahan ya, itu sudah ada poin-poinnya. Nah, kita juga sudah menyerahkan kepada tim penyelidik Polres Jakarta Selatan, dan sekarang kan masih penyelidikan. Tapi kan di situ juga kita serahkan dulu ke polisi biar dia yang menentukan kan apakah ada mens rea atau niat jahatnya, dan di mana keberadaan mobil sekarang ini ada di mana. Itu yang klien saya ini sampai saat ini tidak tahu mobilnya ini keberadaannya di mana. Dan kemarin juga ya sempat katanya akan nanti dari pelapor Kim sendiri nanti akan dipanggil untuk pemeriksaan tambahan. Kapan? Sekarang menetap di Jakarta berarti. Kenapa? Sekarang menetap di Jakarta. Sekarang lagi di Jakarta sih karena ada kerjaan juga kan. Kim, mau tanya dong, perjanjian di dalam perjanjian pranikah itu mobil tersebut itu sudah atas kesepakatan bersama atau seperti apa, Kim? Kalau untuk permasalahan tersebut nanti kita serahkan aja kepada tim penyelidik ya. Kita hargain, kita nggak mau mendahului juga kepada tim penyelidik Polres Jakarta Selatan gitu, karena kita sudah membuat laporan dan sekarang sudah diperiksa. Takutnya kita mendahului aja. Kan ini saksi-saksi juga akan dipanggil lagi. Rumah yang di Bali mungkin seperti apa, Kim? Kenapa? Rumah yang di Bali mungkin. Rumah yang di Bali ada. Mungkin Apa nih? Akan dijual kah atau seperti apa, Kim? Enggak sih. Ingin dipertahankan buat anak-anak sih. Jadi kan karena memang aku ngomong nggak ya? Iya, ya itu rumah kan sebenarnya atas nama cuman yang memang sebagian besar saya yang membiayai. Tapi kalau misalkan memang dia bilang rumah buat tambah apa segala macam, ya serahkan aja ke aku. perlu ditambahkan sedikit kenapa atas nama Edward, karena Kim ini seorang warga negara asing ke negara Inggris. Di hukum Indonesia kan tidak bisa. Tapi kita juga mempunyai bukti-bukti semua. Itu aliran dananya dari mana.
Mungkin kemarin pihak Edward sempat mengklaim bahwa susah bertemu dengan anak. Emang susah itu? Enggak. Ya oleh ini belum minta, artinya belum ketemu selama ini. Belum minta, maksudnya dia belum mencoba Belum minta komunikasi. sama permintaan. Untuk aku pernah menawarkan beberapa bulan yang lalu kalau mau ketemuan nggak ada ngomong soal Mungkin tiba-tiba dia langsung ke rumah atau kayak gimana? enggak. Tapi anak-anak sendiri gimana dong? Udah cukup lama nggak ketemu. Pastinya ada kangennya lah ya. Cuman saat ini saya pernah anak-anak pengen telepon papanya, terus coba telepon tapi nggak diangkat. Dianya udah ganti nomor. Kim, kalau boleh dijelaskan untuk soal nafkah anak di dalam gugatan cerai itu mintanya berapa per bulan, Kim? Boleh disebutkan nominal? Ya. Ya pokoknya untuk kedua anak dari biaya Enggak fantastis lah tapi tidak pokoknya. tidak fantastis lah, Masih kayak sesuai ukuran. sesuai. Kisarannya aja, Kisaran kisarannya, berapa Kim? Kim? 10, 20? Berapa Ya, ya bingung juga. nanti aja lah, nanti kan proses apakah nanti akan dikabulkan, kita juga kan menunggu juga jawaban dari tergugat bagaimana. Oh ya, Kim, satu lagi itu untuk pihak Edward sendiri bilang katanya kalau mobil tersebut tuh dibeli berdasarkan dari atas nama rekeningnya Edward. Sementara Kim kemarin bilang katanya pernah mentransfer sejumlah uang untuk dibelikan mobil oleh Edward. Dari pihak Edward sendiri bilang katanya itu berdasarkan uang pribadi dari Edward sendiri, itu seperti apa? Oh ternyata ini yang diomongin tadi ya. Ya saya yang transfer ke dia yang transfer ke pemilik mobilnya saat itu. Jadi ada ininya, ada buktinya juga, Ya, ada. mutasi rekeningnya itu. Ya. Jadi mobil itu dibeli dari uang hasil Kimberly sendiri, bukan dari Edward. Nanti aja lah ya, itu kan agendanya nanti saat kita agendanya juga akan dipanggil lagi sebagai saksi tambahan. Apa Kim sudah kantongi bukti apa kalau Kim sudah mentransfer sejumlah uang ke Edward? Iya. Sudah. Pastinya ada lah. Hakim ada berita viral soal peralihan dulu, itu bener nggak sih di bidang gitu? Iya itu pengen Klarifikasi juga. pengen diklarifikasi. Ya itu saat itu kan emang aku lahiran di bidan anak kedua nih. Anak pertama kan emang di Inggris lahirannya, memang di rumah sakit di sana. Dan itu pas banget sebelum COVID anak pertama kan. Dan pas di Inggris aku juga merasakan itu aku nggak ketemu dokter sama sekali. Jadi itu semuanya benar-benar purely bidan atau midwife. Kalau di sana kan ngomongnya midwife kan, di bidan. Jadi pas di sini terus tiba-tiba COVID, terus tiba-tiba hamil lagi. Kalau nggak salah Edward juga ngasih option, kenapa nggak lahiran di bidan aja gitu loh. Aku mikir-mikir bisa juga sih ya, apa salahnya juga, orang juga banyak ya kok yang lahiran di bidan aman-aman aja. Anak pertama aku juga baru setahun yang lalu nih lahiran gitu, dan normal kan, anak pertama normal, insya Allah yang kedua juga akan normal juga gitu, dan tidak ada riwayat penyakit gimana juga selama kehamilan, insya Allah akan aman kalau di bidan. Jadi nggak ada hubungannya sama sederhana tadi terlalu ke arah situ gitu loh. Jadi emang ya udah aku ya sejak itu juga I have plenty of respect for kebidanan di Indonesia juga sih. Ya, Kak, Hakim juga nggak ada komplain soal opsi dari Kak Edward ya? Enggak sih, nggak ada komplain. Alhamdulillah, apa ya, lahiran sebelum jam 8 apa ya, lahiran terus jam 11 udah disuruh pulang, udah aman udah. Oke. Mungkin gara-gara melihat foto itu kan juga banyak banget netizen yang ngedukung kamu tuh dengan gaya hidup sederhana dan segala macam. Menurut kamu gimana Kim mungkin? Ya. Apa ya, bingung juga karena nggak ingin membedakan aja antara aku sama warga Indonesia seperti umumnya gitu loh. Ya udah, kita sama-sama aja, beginilah hidup, ada perjuangannya.
berarti itu kesepakatan bersama ya soal gaya hidupnya itu ya? Iya sih. Iya sih. Oke. Makasih. Terima kasih kami.